istiqomah, tetap cinta kepada muslimat, tetap tawadu, tetap mengikuti kepada apa yang sudah digariskan oleh PP. Jadi ini tidak sekedar kumpul-kumpul, tidak. Ini adalah tempat munajat. Kalau saya bisa mengatakan ini kayak tambahnya muslimat. Oleh karena itu, ketika nanti ada yang undang, ya insya Allah rumah itu menjadi Ka'bah dan rahmatan dari Allah. Ya. Jadi supaya mantap. Ibu-ibu, kalau panjang rawuh ke sini, artinya ragu, artinya mama maaf, nilainya tidak bisa 100%. Ini kan rugi. Jadi mari kalau kita ke sini, ya memang ini munajat. Kita komunikasi, kita dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sholat ini saya mengharapkan ini tahun baru Hijriah. Mari kita mengadakan perubahan yang kemarin agak ngelamun-ngelamun, sekarang nggak boleh. Harus konsentrasi. Ibu saya ini terus terang berobat ke Pinang itu 6 kali, 3 minggu sekali. Itu tidak main-main. Ya biaya, ya tenaga, ya semuanya. Tapi saya melakukan dengan enak saja. Ini saya kemarin baru pulang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ke sini. Nah, besok saya memang mau kepingin kumpul keluarga. Saya paket 6 bulan sekali harus kumpul keluarga. Soalnya cucu saya itu kan sudah kerja, susah ketemu. Jadi itu setelah itu insya Allah Rabu pulang. Jadi inilah ibu-ibu. Saya merasa sekarang sudah sebentar lagi 83. Tapi masalah semangat perjuangan tidak boleh putus. Harus tambah akhir, tambah dekat usia itu, tambah semangat. Apa yang harus bisa lakukan? Gitu ibu-ibu. Ayo kita semangat. Kalau sholat kita semangat, insya Allah hidup kita semangat, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kesehatannya, dijaga keberhasilannya dalam kiprah, dijaga rezekinya. Allahumma amin. Jadi insya Allah, ibu kalau tahu saya pengobatan dengan kondisi saya pensiun, itu banyak di DPR, rasanya nggak mungkin bisa dijangkau. Tetapi Allah memberikan, maaf ya Bu, saya terus terang aja, kali jalan 70. Tapi Allah memberikan jalan. Nah ini saya akhir bulan ini nanti kesana lagi yang ke-6. Kemarin dokter bilang sekali lagi ibu di-scan. Setelah selesai di-scan itu bulan Agustus. Jadi saya mohon doa ini nanti saya ketika di-scan ditemukan badan saya sudah sehat. Allahumma amin. Jadi itu. Terus yang kedua, Bu Opi pernah bilang, Bu Mahfudoh, ini amanah dari Gus Lukman. Ini nanti yang menggendel menangani hikmat ya Bu. Jika hikmat itu adalah dari Allah. Nah, oleh karena itu ya soal saya di pundak, yang penting saya kalau sudah disentuh itu ini wadah saya silaturahmi. Silaturahmi kangen dengan Ibu PP, kangen dengan kegiatan di Jakarta. Jika monggo dilakukan 2 bulan sekali, monggo programnya saya ikuti. Yang penting insya Allah saya sehat. Ya. Jadi semua keluarga juga mengatakan, tapi Jakarta kok seperintil gitu. Saya masuk Jakarta itu tahun 63. Mungkin ada yang belum lahir ya. Kita masuk Jakarta, ya. Ya, sekarang kembali lagi kepada tujuan kita. Melakukan ini pertama, ibu-ibu saya pernah, saya sowan Habib Ahmad. Saya cerita bahwa PP Muslimat dan Hizmat ada kegiatan sholat ini. Beliau Masya Allah dahsyat, hebat segala macam. Ibu ketika ibu sujud baca la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin, terus selawat, terus robbana atina. Disitulah Allah menurunkan malaikat semana ke arsy untuk mencatat ibu semuanya apa yang dimaksudkan akan dicatat dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah stressingnya di dalam sujud. Makanya saya selalu mengharapkan, ayo kita sudah ninggalin rumah jauh-jauh ke sini. Kalau tidak konsentrasi emang. Jadi melakukan ini dengan ikhlas, melakukan ini dengan ridho, melakukan ini dengan niat komunikasi dengan Allah. Melakukan ini adalah untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita, kemudahan kita, mudah segala-galanya. Ya, mudah segala-galanya. Jadi saya ingin memperkuat ibu-ibu. Dan alhamdulillah imam kita ini gak sembarang imam.
Iya, beliau itu bernama Hufat ya, dan dosen ya di TIP segala macam. Dan alhamdulillah mudah-mudahan semua sehat. Amin. Apa? Prof Amani, alhamdulillah saya kemarin itu ya bangga bahagianya Allah. Saya dekat sekali dulu dengan ibunya sampai sekarang, tapi hatinya jarang ketemu. Sekarang anaknya yang di sini jadi nyambung, ya nyambung. Ketika beliau pengabdiannya di dalam pemerintahan selesai, tapi kan ada wadah. Insya Allah setelah ini akan diangkat dan lebih mulia. Amin. Jadi itu kita harus yakin, Bu. Amin. Saya kan harus yakin, harus mantap. Kalau yakin, insya Allah Allah akan berikan kelebihan, akan ada perubahan di dalam hidup kita ini. Saya kira itu saja yang saya sampaikan kepada ibu-ibu. Mari kita hidup ini penuh dengan semangat, dengan istiqomah, dengan punya harapan yang tinggi yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dunia sekarang memang beda dengan dunia dulu. Segala-galanya. Kalau dulu rasanya kayak tidak mungkin bisa gitu. Tapi Allah berikan tetesan rahmat, kecerdasan kepada pimpinan-pimpinan muslimat seluruh Indonesia dan juga yang cabang luar negeri, khususnya luar kita. Karena itu, saya kira ini saja sekarang. Ibu-ibu, ini wadah ini kan saya tadi sudah sampaikan kepada beliau. Apapun wadah ini harus kita lakukan dengan sepenuh hati, terutama mendoakan kepada Ketua Umum kita, Ibu Dr. Angga Khofifah Indar Parawansa, yang sekarang melakukan kegiatan atau jabatan gubernur yang kedua. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, amin, bisa menjadi husnul khotimah. Mudah-mudahan apa yang dihadapi Allah akan bisa menolong dan memberikan kelancaran. Amin. Siapapun orang yang akan menggulingkan, kalau Allah akan memberikan kekuatan, insya Allah akan selamat. Allahumma amin. Yang kedua ini kepada Bu Arifah, alhamdulillah dari PP saya akan diangkat menjadi salah satu menteri pemberdayaan perempuan. Dia bisa melakukan tugas dengan baik dan sehat, semuanya lancar dan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan muslimat PP, muslimat wilayah muslimat seluruh Indonesia, cabang muslimat seluruh Indonesia. Amin. Anak cabang, ranting dan anak ranting serta PP muslimat serta programnya muslimat bisa berjalan dengan lancar dan sukses, manfaat dan barokah ya. Kita nanti tawas Fatihah. Doa untuk nanti ini yang saya nanti belakangan aja. Tidak ditanya Mbak Azhar. Doa hajat ibu-ibu yang hadir di sholat ini. Tadi saya sudah stressingkan. Mari pada ini kita berikan kesempatan. Doa apa saja minta kepada Allah. Allah semakin banyak yang diminta semakin sayang, bukan manusia. Jadi harus dibedakan. Ini saya tekankan karena mulianya, barokahnya sholat 100 rakaat. Ini nggak sembarang orang. Jadi oleh karena itu ketika sholat sujud stressingnya harus minta pertama ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian keberkahan hidup, sukses mudah di dalam kehidupan anaknya menjadi anak yang soleh solihah, dan juga perjuangan diberikan barokah. Yang punya pesantrennya tambah banyak. Amin. Yang punya ustazah, ibunya juga tambah banyak. Amin. Yang kuliah juga lancar. Amin. Yang belum jabat jodoh anaknya, insya Allah dimudahkan jodohnya. Amin. Jadi apapun itu harus kita lakukan dan minta. Juga seperti saya, ya mohon selalu untuk diberikan kesehatan, kekuatan. Karena perjalanan itu 4 jam. Dari rumah jam 3 pun saya berangkat. Ya dari jam 3 pesawatnya jam 6, itu hampir 6 jam. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan, berikan melakukan. Ini tinggal 2, mudah-mudahan lancar, yaitu bulan Juli dan Agustus. Begitu juga
kepada ibu-ibu yang pada saat sekarang melakukan atau ulang tahun, terutama kepada Ibu Asna Neli Wahid dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, dipanjangkan usia yang barokah, dimudahkan urusannya, diberi rezeki yang barokah, yang banyak manfaat, anaknya menjadi anak yang soleh-solihah, dan mudah-mudahan anaknya juga jodohnya, mendapat jodohnya, sehingga insya Allah dengan demikian selamat kepada Mbak Nelly untuk tahun yang keberapa ini ya, dan selalu sehat. Berapa ini rahasia ya, saya hampir 60 alhamdulillah ya. Yang kedua adalah Mbak Ima. Ini Mbak Ima Pati Matang, ini juga binti Pak Endar sedang ulang tahun. Kami ucapkan selamat hadir, tapi kita tetap doakan ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, tali umur yang barokah, manfaat, kesuksesan di dalam kehidupannya. Amin. Yang terakhir sudah ya, kepada ibu-ibu mungkin ada keluarganya yang kurang sehat, akan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya, serta selalu rasa cinta dekat pada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kita bersama-sama, kita khusus kepada Ketua Umum kita Bu Khofifah Indar Parawansa ya, dengan Ibu Menteri Arifah, semoga perjalanan beliau ini diberikan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan. Al-Fatihah ala ruhwaniyah wa jasadiri Ibu Dr. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladhdallin. Amin. Yang kedua adalah doa kepada muslimat takiyah seluruh Indonesia, baik di Indonesia maupun yang di luar negeri. Doa yang kedua, yang terakhir ya hajat tadi, ini saya diselipkan nama saya di sini. Terima kasih Mbak Azza. Mudah-mudahan dengan ada nama apa yang saya lakukan ini diberikan kemudahan, kelancaran, keberhasilan di dalam pengobatan, dan mudah segala-galanya, mudah rezekinya, mudah urusannya, dan semua itu mendapatkan berkah. Dan memang penyakit itu Allah yang berikan ya, tapi saya yakin insya Allah dapatnya. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu. Jadi saya kira sudah memahami wadah ini tidak, sholat ini tidak sembarang sholat. Sholat ini sangat mustajab. Sholat ini sangat besar artinya. Sholat ini adalah pendekatan taman kepada Allah dan Rasulullah SAW, supaya kita menjadi ahli jannah, ahli surga, ahli orang yang sholihah, ahli orang yang selalu mendapatkan kemudahan dari Allah SWT. Amin. Keselamatan dan kekuatan, serta tetap iman Islam taat kepada Allah SWT. Amin. Mohon kepada ibu-ibu bisa mengikuti. Nanti memang ada terakhir, saya tadi sudah bilang, karena ini memang strategi-nya pertama sholat, kedua adalah yang istighosah naliyah. Karena naliyah ini saya sudah mengalami. Insya Allah segala urusan, pengen rumah, kalau naliyah digenjot pasti punya rumah. Apa saja, tapi harus ikhlas ya. Insya Allah naliyahnya dibuatin, itu bisa menyaur utang-utang yang ada. Amin. Ya, betul Bu. Saya itu harus yakin, jangan mamang, jangan ragu. Kepada Allah harus yakin ya. Demikian dari kami. Dan ini ya. Jadi ini ada air Bu. Saya minta ketika ibu nanti baca naliyah dibuka, ya, dibuka supaya ada barokahnya. Saya melihat Habib Umar dulu yang Habib Umar
Sebetulnya condet tapi beliau kan pasti lebih puncak. Terus kedua Mbak Mami, itu selalu rumahnya tidak lepas dari Naria. Jadi Naria ini datang jangan diminum sendiri, semua keluarga biar dapat berkah karena dimasukkan ke dalam Naria. Jadi ini adalah selamat Naria, nanti soal jumlahnya bisa kita atur bagaimana yang ada, yang penting melakukan Naria itu. Ini akan dibawa rumah ketika minum ini semua sel-sel ini karena fungsi Naria insya Allah tidak jauh dengan sudah diteliti, tidak jauh dengan nilainya dari air besar-besar. Jadi insya Allah kita juga niat ya rezekinya banyak biar bisa sering umroh. Ini saja dari saya dan nanti saya minta air ini dibawa pulang, jangan diminum di sini ya. Yang minum sini yang dari yang kecil-kecil. Buat rumah ya. Cukup 3 hari 16 ml. Pokoknya diatur. Kakeknya, Adeknya, cucu. ada kecil lagi nih. Oh, ada yang cucunya. Kalau bisa 2 dengan seminggu tidak akan lebih bagus. Dan itulah yang saya minum selalu, air Zam-Zam, air Naria, air dari Habib itu. Alhamdulillah. Memang resikonya akhir ini saya agak lemas, katanya dokter dampak dari pengobatan ya. Insya Allah nanti setelah itu sehat. Amin. Kemudian yang bisa saya sampaikan tambah obat kangen saya kepada ibu saya sangat rindu. Kalau nggak kesini tuh rindu kesini. Jadi kalau kesini itu ada spot semangat saya, semangat hidup, semangat dan lain-lain. Terima kasih kepada ibu semuanya bergabung. Ibu ini jariah yang sangat mulia karena mendoakan muslimat, penguatan muslimat. Dan yang ini masih tidak terjun langsung, insya Allah ganjaran di podo mibahnya. Amin. Kemudian kurang lebihnya kepada Prof. Terima kasih Profesor ini yang selalu bergabung. Mudah-mudahan beliau bergabung ini bertambah umurnya, agama cinta. Insya Allah kita ini kumpulan akhir jannah. Amin. Wassalamualaikum.